Baiklah, sebelum memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizky Agung. Saya Lingga Untari. Saya Tri Arta Manola. Saya Yuniar Widiantini. Saya David Hendrian. Baiklah, kami akan memulai presentasi ini dimulai dengan saudari Lingga Untari. Saya Lingga Untari. Di sini saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang utang usaha. Utang usaha, akun payable, atau utang dagang merupakan saldo yang harus dibayarkan kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan pembayaran, kemudian open akun. Utang usaha timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset yang pembayarannya, persyaratan penjualan, yaitu misal 2/10, yaitu 2% dalam waktu 10 hari, N/30 atau 1/10, EOM, atau batas waktu pembayaran yang dilakukan setelah akhir bulan setelah tanggal transaksi. Biasanya menyatakan periode kredit yaitu 30 sampai 60 hari. Adapun contoh soal yaitu contoh utang dagang. Dibeli persediaan barang dagang secara kredit atau metode periodik sebesar 1 juta rupiah. Kalau kredit berhubungan dengan hutang dan kalau beli berhubungan dengan pembelian. Dan jurnalnya pembelian barang dagang di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah, hutang dagang di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wesel bayar. Wesel bayar, notes payable, merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan sesuai tanggal yang ditetapkan. Wesel bayar mungkin timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Beberapa industri membutuhkan sel, sering disebut sebagai wesel bayar dagang, sebagai bagian dari transaksi penjualan atau pembelian sebagai pengganti perpanjangan kredit normal dengan open akun. Adapun contoh penerbitan wesel bayar berbunga bisa Anda lihat juga di buku AKM 2. Asumsikan bahwa Castel National Bank meminjamkan uang sebesar $100 pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Landscape CO. Jika Landscape menandatangani wesel bayar dengan nilai pokok sebesar $100.000, bunga 6% dengan jangka waktu 4 bulan, Landscape mencatat kas yang diterima pada tanggal 1 Maret 2019. Adapun jurnalnya yaitu 1 Maret 2019, kas pada debit $100.000, wesel bayar pada kredit $100.000. Untuk mencatat penerbitan wesel 6%, 4 bulan ke Castel National Bank. Saya Muhammad Rizky Agung. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Lingga Untari. Materi saya yaitu bagian lancar dari utang jangka pendek dan kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibiayai kembali. Bagian lancar dari utang jangka panjang, maksudnya ini bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek, kecuali yang pertama dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Yang kedua dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru. Yang ketiga dikonversi menjadi saham. Materi selanjutnya yaitu kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibiayai kembali. Maksudnya kewajiban jangka pendek utang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam 1 tahun setelah tanggal laporan perusahaan posisi keuangan atau dalam siklus normal. Secara khusus, perusahaan bisa mengecualikan kewajiban jangka pendek dari liabilitas jangka pendek jika dua kondisi tersebut bisa terpenuhi. Yang pertama, perusahaan harus membiayai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Yang kedua, perusahaan harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian utang. Baiklah, saya David Hendrian. Saya akan meneruskan presentasi dari saudara Rizky, yaitu utang dividen dan uang muka deposito pelanggan. Utang dividen.
Utang dividen adalah jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada para pemegang saham sebagai akibat dari otorisasi dengan direksi perseroan terbatas yang sudah mengumumkan adanya pembahasan dividen. Kepada para pemegang saham sudah harus mengakui adanya hutang pada saat pengumuman. Contoh, utang dividen. Pada tanggal 30 Desember 2019 diumumkan akan dibagikan dividen sebesar 500 juta kepada pemegang saham. Di sini jurnalnya laba ditahan sebesar 500 juta di debit dan hutang dividen 500 juta di kredit. Selanjutnya, uang muka dan deposito pelanggan. Liabilitas jangka pendek mungkin meliputi deposito tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak jasa untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang dihadapkan. Sebagai contoh, misalnya perusahaan Altelcorp sering membutuhkan deposito pada peralatan yang digunakan pelanggan untuk terhubung ke internet atau mengakses jasa layanan lainnya. Altel juga dapat menerima deposito dari pelanggan sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan asetnya. Saya Yuniar Widiantini, saya akan melanjutkan presentasi dari David Febrian. Nah, pada bagian ini saya akan mempresentasikan mengenai pendapatan diterima di muka dan juga utang pajak penjualan. Nah, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang kita terima tetapi belum kita terima. Maksudnya di sini kita misalnya punya perusahaan. Nah, perusahaan itu mendapatkan pendapatan tetapi di dalam pendapatan itu kita belum menerima uangnya. Nah, dalam pendapatan kita catat sebagai pencatatan dan juga setiap akhir periode kita harus ubah dengan cara menjurnal dalam jurnal penyesuaian. Nah, adapun contoh dari pendapatan diterima di muka. Kalian dapat lihat di modul liabilitas jangka panjang pada bab tersebut dan di bagian pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 6 Agustus 2019, Logo University menjual 10.000 tiket musim sepak bola dengan harga masing-masing $50 untuk jadwal 5 pertandingan. Pencatatan penjualannya seperti berikut ini. Pada tanggal 6 Agustus 2019 kita buat jurnalnya, yaitu kas di debit dan juga pendapatan tiket diterima di muka di kredit untuk mencatat penjualan 10.000 tiket musim sepak bola tersebut. Nah, kas seharga $500, pendapatan tiket diterima di muka sama, yaitu $500. Terus pada tanggal 7 Agustusnya jurnalnya yaitu pendapatan tiket diterima di muka dan juga pendapatan tiket. Pendapatan tiket diterima di muka akunnya di debit, yaitu seharga $100.000 dan juga pendapatan tiket ada di kredit, yaitu seharga $100.000. Baiklah, selanjutnya adalah utang pajak penjualan. Utang pajak penjualan adalah utang yang belum dibayar, di mana termasuk juga utang PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, di sini selain itu ada juga sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan juga jenis lainnya. Terus sesuai dengan surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya terus utang pajak pertambahan nilai atau salary payable adalah utang perusahaan pada kantor pajak. Nah, yang dipungut oleh perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. Ini juga tarif sales tax dititipkan oleh kantor dikalikan dengan sales atau net sales atau penjualan bersihnya. Selanjutnya adalah ini berupa contoh dari jurnal pada saat kita bertransaksi pada penjualan, yaitu jurnalnya kas, penjualan, utang pajak penjualan, terus selanjutnya jurnal pada penyetoran tax payable ke kantor pajaknya, yaitu utang pajak penjualan dan juga kas. Kas sendiri di debit, penjualan dan utang pajak penjualan di kredit. Kalau misalnya mau isi, nanti akan isi. Ini adalah berupa contoh dari jurnalnya. Terus pada saat penyetoran tax payable-nya, yaitu utang pajak penjualan dan juga kas. Utang pajak penjualan di debit, sedangkan kas di kredit. Ini adalah contoh dari
di harga yang ditetapkan pada utang pajak penjualan dan kas tersebut. Saya Triarta Melang, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Yuniar. Saya akan melanjutkan materi liabilitas jangka pendek dengan subutang pajak penghasilan dan liabilitas terkait karyawan. Utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan adalah sebagian besar pajak penghasilan bervariasi sesuai dengan jumlah laba tahunan. Dengan menggunakan informasi terbaik dan pertimbangan yang tersedia, bisnis harus mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung utang pajak penghasilan yang diperoleh dari operasi pada periode berjalan. Contoh soal untuk utang pajak penghasilan. PT Bagas melaporkan pendapatan sebesar Rp 24 juta dan beban sebesar Rp 10 juta, di mana untuk mencari utang pajak penghasilan adalah pendapatan dikurang beban dikali presentasi. Contohnya, pendapatan 24 juta dikurang beban 10 juta. Hasil dari 24 juta dikurang 10 juta dikali persentase yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan hasilnya, itu adalah utang pajak penghasilan, di mana kalau dijurnalkan beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan. Liabilitas terkait karyawan. Liabilitas terkait karyawan adalah sebagian jumlah liabilitas jangka pendek yang harus dibayarkan kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Liabilitas terkait karyawan mempunyai 3 komponen: pemotongan gaji, cuti berbayar, dan program bagi hasil dan bonus. Pemotongan gaji dibagi menjadi 2 komponen. Yang pertama, pajak jaminan sosial dan pemotongan pajak penghasilan. Pajak jaminan sosial mempunyai cakupan yaitu pendapatan pensiun, cacat tubuh, atau tunjangan kesehatan, di mana ini diberikan oleh pemberi kerja. Perusahaan harus melaporkan jumlah pajak jaminan sosial tenaga kerja, bagian karyawan, dan bagian pemberi kerja yang belum dibayar atas bruto yang dibayarkan sebagai liabilitas jangka pendek. Sedangkan pemotongan pajak penghasilan itu sudah undang-undang pajak penghasilan umumnya mewajibkan pemberi kerja untuk membayar pajak tersebut. Untuk contoh pemotongan gaji, kita asumsikan gaji mingguan sebesar 10.000 sepenuhnya, dikenai pajak jaminan sosial 8%, gaji tersebut dikurangi dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar $1.320 dan iuran serikat sebesar $88. Perusahaan mencatat upah dan gaji yang dibayarkan dan pemotongan gaji karyawan sebagai berikut, di mana jurnalnya beban upah dan gaji sebesar $10.000, pemotongan utang pajak sebesar $1.320, utang pajak jaminan sosial, utang iuran serikat kas yang berada di sebelah kredit sebesar $800, $88 dan $7.792. Perusahaan mencatat pajak gaji pembayaran kerja sebagai berikut. Beban pajak gaji pada utang pajak jaminan sosial, di mana beban pajak gaji sebesar $800 dan utang pajak jaminan sosial sebesar $800. Di mana cuti berbayar? Cuti berbayar adalah absen dari pekerja yang dibayarkan. Contohnya sakit, liburan, atau persalinan dan sebagainya. Dalam cuti berbayar terdapat 3 hak: hak vested, hak diakumulasi, dan hak tidak diakumulasi. Hak vested adalah pemberi kerja memiliki liabilitas untuk membagikan kepada karyawan saat mengakhiri pekerjaan. Sedangkan hak diakumulasi adalah hak karyawan yang dibayarkan kepada pemberi kerja bisa dipakai untuk ke masa depan jika tidak digunakan pada periode sekarang atau sebelumnya. Sedangkan hak tidak diakumulasi adalah hak yang tidak bisa digunakan, di mana pada saat sekarang dia mendapatkan hak, di kemudian hari dia tidak dapat menggunakan hak tersebut. Yang kedua adalah program bagi hasil dan bonus. Program bagi hasil dan bonus adalah di mana bonus yang diberikan oleh perusahaan saat mereka mengalami keuntungan dan laba pada perusahaan. Adapun contoh untuk mengilustrasikan dari bonus, yaitu untuk mengilustrasikan jurnal bonus karyawan, contohnya Palmer Inc. menunjukkan laba tahun 2011 sebesar $100. Perusahaan akan membayar bonus sebesar $10.700 pada bulan Januari berikut, di mana perusahaan ini mendapatkan laba sebesar $100. Jurnalnya beban bonus karyawan $10.700 dan utang bonus bagi hasil $10.700. Pada bulan Januari 2012, ketika Palmer membayar bonus perusahaan membuat
jurnal sebagai berikut. Utang bonus bagi hasil pindah ke debit sebesar 10.700 dolar dan kas pada perusahaan pindah ke kredit sebesar 10.700 dolar. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai liabilitas jangka pendek kami dan akan dilanjutkan ke moderator. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai liabilitas jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Saudari Lingga Utari. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang obligasi dengan jangka panjang. Obligasi adalah pernyataan utang dengan jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang. Obligasi diterbitkan oleh penerbit perusahaan, pemerintahan atau lembaga lainnya, yang kemudian diperjualbelikan dan memiliki nominal dan ketentuan waktu tertentu. Biasanya 5-10 tahun. Di sini ada contoh soal obligasi jangka panjang. Pada tanggal 1 November 2011, PT Samudra Sekawan membeli 500 lembar obligasi yang dikeluarkan oleh PT Arta Prima. Obligasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 April 2011 yang berjangka waktu 5 tahun dengan nilai nominal Rp100.000. Per lembar bunga obligasi 18%. Obligasi dibeli dengan kurs 98%. Bunga 18% dan dibayar tiap semester, yaitu tiap 1 April dan 1 Oktober. Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah komisi broker, pajak, dan biaya administrasi senilai Rp735.000. Tanggal jatuh tempo 1 April 2016. Dan perhitungannya harga kurs obligasi 98% dikali 500 dikali 100.000, yaitu hasilnya Rp49 juta. Biaya komisi broker, pajak, dan administrasi sebesar Rp735.000. Harga perolehan obligasi Rp49.735.000. Bunga berjalan 1/12 dikali 18% dikali 50 juta, hasilnya itu Rp750.000. Kas yang harus dibayar yaitu total semuanya dan Rp50.485.000. Pembelian obligasi 1 November 2011. Investasi jangka panjang obligasi yaitu sebesar Rp49.735.000. Piutang bunga obligasi Rp750.000 dan jumlah keseluruhan yaitu ditambah kas Rp50.485.000. Jadi, perusahaan akan menerima total bunga obligasi pada saat periode penerimaan bunga berikut, yaitu 1 April 2011 selama 6 bulan 6/12 dikali 50 juta dan seluruhnya yaitu Rp4.500.000. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Lingga, yaitu metode bunga efektif. Metode bunga efektif adalah menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat, nilai buku dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Dan yang kedua, menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga kas yang dibayarkan. Baiklah, kita akan masuk penghitungan amortisasi bunga diskonto dan premi obligasi, di mana beban bunga obligasi dikurang dengan beban obligasi dibayar. Beban bunga obligasi terjadi nilai tercatat obligasi pada awal periode dikali suku bunga efektif, dan beban bunga obligasi dibayar yaitu nilai nominal obligasi dikali suku bunga yang dinyatakan, di mana bagian ini sama ini dikurang sehingga mendapatkan hasil. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal tentang obligasi yang diterbitkan pada diskonto. Untuk mengilustrasikan amortisasi diskonto berdasarkan metode bunga efektif, Evermaster Corporation menerbitkan obligasi senilai $100.000 dengan kupon bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2011. Jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suku bunga efektif 10%. Investor hanya membayar sejumlah $92.278 untuk mendapatkan obligasi senilai $100.000 tersebut, menghasilkan diskonto sebesar
$7.722. Reformmaster menghitung diskonto sebesar $7.722 tersebut sebagai berikut. Kita lihat nilai jatuh tempo untuk obligasi $100.000 ini didapat dari saldo pada Reformmaster Corporation menerbitkan obligasi senilai $100.000. Kemudian nilai sekarang dari $100.000 yang jatuh tempo dalam 5 tahun, bunganya 10%, di mana untuk mendapatkan hasil ini kita melihat dalam tabel 6.2, di mana tabel itu bisa kita lihat di buku AKM 2 pada halaman 409. Di sini terdapat persyaratan atau ketentuan tabel-tabel seberapa persen yang harus ditentukan dalam soal. Kemudian untuk nilai sekarang dari $4.000, bunga dibayarkan setengah tahun selama 5 tahun sebesar 10% per tahun. Dan selanjutnya juga kita mencari tabel 6.4. Dalam rumus itu adalah kita mencari jumlah nilainya dalam buku AKM 2 dalam halaman 409, di mana setelah kita mendapatkan hasil dari nilai sekarang dalam $100.000 dan $4.000, kita kurangkan antara $100.000 dan jumlah yang kita cari tadi sehingga mendapatkan $7.722. Kemudian kita akan masuk ke daftar amortisasi diskonto obligasi, di mana metode bunga efektif pembayaran bunga setengah tahunan, obligasinya 5 tahun, 8% dijual dengan yield 10%. Untuk tanggal dari tanggal 1 sampai dari tanggal 1 bulan 2011 sampai tanggal 1 bulan 1 sampai 2016. Kas dibayarkan ini kita dapat dari jumlah yang telah kita cari. Sedangkan beban bunga, diskonto diamortisasi, jumlah tercatat obligasi. Untuk beban bunga kita dapat dari $4.000, yaitu $100.000 dikali 0,088 dikali 6/12, di mana 0,08 itu terdapat dari obligasi 5 tahun yang dijual 8%, dan seterusnya sehingga kita mendapatkan hasil $7.22. Untuk jurnalnya kita dapat melihat pada ini adalah kas utang obligasi dengan nilai dana hasil penjualan obligasi sebesar 92.278, dan UFMS mencatat pembayaran bunga yang pertama pada tanggal 1 Juli 2011 dan amortisasi diskonto sebagai berikut. Beban bunga obligasi sebesar $4.614, utang obligasi $614, dan kas $4.000, di mana beban bunga obligasi di posisi debit, sedangkan utang obligasi dan kas di posisi kredit. Saya akan melanjutkan materi dari harta, yaitu wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah surat promes yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek, yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Peminjam biasanya menerima kas yang tidak ada diskonto atau premi yang terlibat. Jika dikenakan poin, maka 1 poin adalah 1% dari nilai nominal wesel. Selanjutnya ialah lunasan liabilitas jangka panjang. Lunasan utang dalam 3 hal situasi tambahan yang umum terjadi. Yang pertama, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Yang kedua, pelunasan dengan cara mengalihkan aset atau efek. Yang ketiga, pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Ya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky, dan selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai opsi nilai wajar. Opsi nilai wajar adalah nilai wajar yang diterima harga untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pada tanggal pengukuran. Nah, kalian dapat lihat di sini pengukuran nilai wajar. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar, maka liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan juga wesel bayar dicatat sebagai nilai wajarnya. Nah, dengan keuntungan atau kerugian dari laba neto tersebut. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu dari dari utang obligasi pada debit, dan juga di kreditnya adalah keuntungan atau kerugian bagian dari laba neto tersebut. Kalau untuk mengaplikasikan secara keseluruhan, kalian dapat lihat di modul liabilitas jangka panjang di bagian opsi nilai wajar tersebut.
Baiklah, saya akan meneruskan presentasi dari saudari Yunia, yaitu pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca adalah suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa sehingga kewajiban tidak tercatat. Pembiayaan di luar neraca dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu 1. Intinitas anak yang tidak dikonsolidasi. 2. Intinitas bertujuan khusus. 3. Sewa operasi. Selanjutnya, penyajian dan analisis. Yang pertama, penyajian liabilitas jangka panjang. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek, kecuali perusahaan menggunakan aset tidak lancar untuk menyelesaikan. Jika perusahaan berencana untuk membiayai kembali utang, mengoperasikan menjadi saham, atau melunasi dari dana obligasi, perusahaan harus terus melaporkan utangnya sebagai liabilitas jangka panjang jika perjanjian selesai di akhir periode. 2. Analisis liabilitas jangka panjang. Kreditor dan pemegang saham jangka panjang berkepentingan dengan solvabilitas jangka panjang perusahaan, terutama pada kemampuannya untuk membayar bunga saat jatuh tempo dan membayar kembali nilai nominal utang pada saat jatuh tempo. Setelah presentasi tentang materi liabilitas jangka panjang, baik, kembali ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 4 mengenai liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.